Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi analisis korelasi linear berganda. Pengertian dari analisis korelasi linear berganda. Korelasi berganda adalah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel dependen atau variabel bebas, dan 1 variabel independen atau variabel terikat. Analisis korelasinya menggunakan 3 koefisien korelasi, yaitu koefisien determinan berganda, koefisien korelasi berganda, dan koefisien korelasi parsial. Biasanya dalam menentukan nilai dari korelasi linear berganda dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. RY X1 X2 sama dengan akar R pangkat 2 Y X1 tambah R pangkat 2 Y X2 kurang 2 R Y X1 kali R Y X2 kali R X1 X2 per 1 kurang R pangkat 2 X1 X2. Kemudian yang berikut masuk pada contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi siswa kelas 10 di SMA Negeri 2 Kupang. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengambilan data terhadap 30 siswa. Berdasarkan 30 siswa tersebut, diperoleh data tingkat percaya diri atau X1, motivasi belajar atau X2, dan prestasi belajar siswa atau Y, yang akan dianalisis menggunakan Microsoft Excel sebagai berikut. Penyelesaian. Berikut adalah tabel dari 30 data sampel dengan X1, X2, dan Y. Keterangannya adalah X1 sama dengan tingkat percaya diri, X2 sama dengan motivasi belajar, Y sama dengan prestasi belajar siswa kelas 10. Dengan memanfaatkan analisis regression pada data analisis yang ada pada Microsoft Excel, maka dapat kita peroleh tabel-tabel sebagai berikut. Tabel yang pertama adalah tabel summary output. Pada tabel summary output ditampilkan nilai multiplier, R-square, adjusted R-square, standar error, dan jumlah observasi. Tabel summary output ini merupakan kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut gambar tabel summary output. Kemudian akan dijelaskan apa saja yang ada pada tabel summary output. Yang pertama, multiplier. Multiplier atau disebut juga dengan koefisien korelasi antara variabel output dan input merupakan suatu ukuran untuk mengukur tingkat keeratan hubungan linear antara variabel terikat dengan variabel bebas secara bersama-sama. Berikut adalah kategori korelasinya. Pada tabel kategori korelasi ini 0,00 sampai 0,199 ada pada kategori korelasi sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 ada pada kategori korelasi rendah. 0,40 sampai 0,599 ada pada kategori korelasi sedang. 0,60 sampai 0,799 ada pada kategori korelasi kuat. 0,80 sampai 1,00 ada pada kategori korelasi sangat kuat. Dilihat dari besarnya nilai multiplier, nilai korelasi antara X1, X2, dan Y adalah 0,925, yang mana termasuk dalam kategori korelasi sangat kuat. Yang kedua adalah R-square. R-square disebut juga dengan koefisien determinan, merupakan besaran yang menyatakan proposisi atau presentasi variabel total dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien
determinan dapat diartikan sebagai besaran kemampuan variabel prediktor X dalam mempengaruhi variabel respon atau Y. R-square memiliki hasil 0,85743225. Nilai ini artinya adalah 85,70%. Sifat R-square adalah apabila variabel X-nya makin banyak, maka nilai makin tinggi dan bisa mendekati 100%. Namun dalam teori hal ini tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin 100%. Oleh karena itu dibuatlah adjusted R-square. Adjusted R-square. Adjusted R-square merupakan nilai R-square yang telah disesuaikan dengan banyaknya variabel atau derajat bebas yang ada di dalam model atau data. Besaran ini nilainya selalu lebih kecil dari R-square dan dapat bernilai negatif. Pada kasus ini diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,8464. Nilai ini artinya bahwa 84,64%. Standar error. Standar error merupakan besaran yang mengukur kesalahan model regensi atau korelasi dalam memprediksi nilai variabel dependen. Dari analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai standar error sebesar 2,00099914. Artinya, rata-rata penyimpangan variabel dependen prediksi terhadap variabel dependen sebenarnya sebesar 2,00099914. Yang berikut adalah observasi atau jumlah observation. Observation adalah jumlah pengamatan yang dilakukan atau jumlah data. Di sini nilai observation-nya adalah 30. Tabel yang berikut adalah tabel ANOVA. Tabel ANOVA biasanya diterjemahkan sebagai analisis ragam. Dari tabel ANOVA tersebut diungkapkan bahwa keragaman data aktual variabel terikat. Pada tabel ANOVA ditampilkan perhitungan regensi serta korelasi yang mencangkup intercept atau konstanta dan koefisien regensi untuk masing-masing variabel, nilai F hitung dan significance F, standar error, t-star, p-values, dan selang kepercayaan atau confidence level. Berikut adalah bentuk tabel ANOVA. Kemudian yang terakhir kita masuk pada uji hipotesis. Berikut kita lihat jumlah F hitung pada tabel di bawah ini. Adalah 80,93413926. Kemudian selanjutnya kita akan membuat hipotesis penelitian yang meliputi H0 dan H1. H0 tersebut adalah tidak ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 10. Sedangkan H1 adalah ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 10. Kemudian kaidah pengujian adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Kemudian jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. F tabel dapat dihitung di Excel dengan rumus sama dengan fin buka kurung 0,05 ini kalau dirubah ke dalam alfa sama dengan 5%. 0,05 adalah probability. Kemudian titik koma
DF1. DF1 adalah derajat bebas 1 atau degree freedom 1. DF2 atau derajat bebas 2 atau juga biasa disebut dengan degree freedom 2. Setelah dimasukkan rumus tersebut, maka dapat diperoleh F tabel sama dengan 3,354,131, yang artinya bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi, kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara X1 yaitu tingkat percaya diri, X2 yaitu motivasi belajar, dengan Y yaitu prestasi belajar siswa kelas 10. Sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang.